Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sidik Ansori dari Man3 Cijantung Ciamis, nomor NPK 59111070184070. Saya salah satu mahasiswa PPG Daljab di Universitas Antasari Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Bab 2, materi kelas 11 Madrasah Aliyah semester 2. Oke, kita mulai saja. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, berdirinya Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia dan Eropa. Pada masa itu, puncak kejayaan Islam berhasil mencapai puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Daulah Utsmani telah menunjukkan diri sebagai salah satu pilar penyangga kekuatan Islam. Penaklukan Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan Eropa berhasil diambil alih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga kemudian menjadi simbol kebesaran dan kekuatan Daulah Utsmani. B. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. 1. Utsman, yaitu pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Disebut dengan Utsmani I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Lalu memiliki tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah SWT. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan Tarekat Baktashi. Lalu Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan wilayah yang sangat luas, kurang lebih hampir 16.000 km persegi. Selanjutnya beralih ke pemerintahan Orkan dari tahun 726 sampai 761 Hijriah atau dari 1326 sampai 1360 Masehi. Orkan berhasil mendirikan jabatan Sadar Azam atau Perdana Menteri. Yang kedua, membentuk tentara khusus dengan nama Inki Syariah atau Yani Sari. Yang ketiga, banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, 3. Murad 1. Dari tahun 761 sampai 791 Hijriah atau dari 1360 sampai 1388 Masehi. Berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianopel atau Edirne dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Selanjutnya masuk ke bagian 4, yaitu Bayazid. 1.
791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Dia diberi gelar Yardrum atau kilat karena dalam waktu setahun dapat memperluas wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Selanjutnya, C. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Di antara para penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah 1. Muhammad I dari 817 sampai 824 Hijriah atau dari 1403 sampai 1421 Masehi. Yang kedua, Murad II dari 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih dari 855 sampai 884 Hijriah atau dari 1451 sampai 1481 Masehi. Yang keempat, Bayazid II dari 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Yang kelima, Salim I dari 1512 sampai 1520 Masehi atau dari 918 sampai 926 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Sulaiman Al-Qauni dari 927 sampai 974 Hijriah atau dari 1520 sampai 1566 Masehi. Selanjutnya D. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama, dari berbagai macam situasi, ada kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa-bangsa Eropa. Dan yang ketiga, gerakan oposisi sekuler. Selain serangan dari konspirasi dari pihak luar, Daulah Utsmani juga mendapat perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis. Ini menjadi titik dari hancurnya Daulah Utsmani, karena setelah itu banyak terjadi kemunduran dan sulit untuk mencapai kembali kepada masa kejayaan Daulah Utsmani. Itulah sedikit pemaparan tentang perjalanan Daulah Utsmani dari masa kejayaan sampai hancurnya Daulah Utsmani itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.